Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali dalam perjalanan ilmu, renungan, dan kesadaran tentang hidup yang sering kita jalani dengan tergesa tanpa menyadari bahwa semesta memiliki hukum-hukum halus yang bekerja di balik layar. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu menuntun kita untuk hidup dalam keseimbangan antara usaha dan tawakal. Saudaraku yang terhormat Allah, hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang barangkali sering membuat hati kita resah. Sebuah pertanyaan yang tidak jarang muncul ketika kita melihat kehidupan orang lain. Pernahkah Anda merasa bingung ketika melihat seseorang yang kelihatannya santai, tidak terlalu sibuk mengajar dunia, tidak lembur sampai larut malam, tidak memaksa diri mengikuti tren bisnis, tapi anehnya hidupnya tampak makmur. Lumbung padinya penuh, anak-anaknya sekolah dengan tenang, keluarganya bahagia, dan orang-orang kampung justru heran dengan kehidupannya. Dari mana datangnya rezeki orang ini, padahal cara hidupnya kelihatan biasa saja? Di tanah Jawa, ada kisah tentang seorang petani tua yang hidup dengan cara sederhana. Ia tidak pernah ikut-ikutan hiruk-pikuk berdagang yang sedang tren. Ia tidak memaksakan diri mengejar sesuatu yang jauh dari kemampuannya. Ia bekerja sewajarnya, bangun pagi ke sawah, pulang menjelang sore, tanpa ambisi yang meletup-letup. Namun setiap kali musim panen tiba, lumbung padinya selalu penuh. Tidak hanya itu, keluarganya pun hidup dalam kecukupan. Anak-anaknya bisa bersekolah, istrinya bahagia, dan ia tidak pernah terjerat utang. Orang-orang kampung sering berkata, "Kok bisa ya hidupnya makmur? Padahal kelihatannya dia santai sekali." Leluhur kita sering berkata, air yang mengalir pelan justru sampai ke lautan, sedangkan air yang deras sering pecah di batu. Kalimat itu bukan sekedar puitis. Ada rahasia besar yang terkandung di dalamnya. Sebuah rahasia tentang vibrasi rezeki yang banyak dilupakan manusia modern. Hari ini, ketika budaya kerja keras tanpa henti diagungkan, banyak orang justru terjebak dalam pola hidup yang melelahkan. Saya yakin Anda pun pernah merasakannya. Anda mungkin sudah bekerja keras setiap hari, lembur sampai larut malam, bangun pagi-pagi sekali, mengejar target, membeli buku motivasi, ikut seminar pengembangan diri, bahkan mendengarkan kata-kata motivator yang berapi-api. Tapi tetap saja uang terasa sulit masuk. Tabungan bocor seperti ember berlubang, pengeluaran lebih cepat daripada pemasukan, dan rezeki seperti sedang bermain petak umpet. Sementara di sisi lain, ada orang yang hidup santai, nongkrong di warung kopi, tidak terlihat ambisius, tapi tiba-tiba mendapat proyek besar, bisnisnya lancar, closing klien dengan mudah, dan uang seolah datang menghampiri tanpa ia kejar. Rasanya kadang menyakitkan di hati. Kita ingin marah, bahkan protes kepada semesta. Kenapa kita yang bekerja keras justru ngos-ngosan, sementara orang yang slow malah kebanjiran rezeki? Di titik seperti inilah, kita harus jujur bertanya pada diri sendiri. Apakah benar kerja keras adalah satu-satunya jalan menuju rezeki? Atau ada hukum lain yang bekerja diam-diam di balik layar kehidupan? Banyak orang mengira masalah mereka ada di kurangnya usaha. Padahal bukan itu. Ada yang menyangka orang lain lebih beruntung. Padahal juga bukan itu. Masalah sebenarnya terletak pada bagaimana seseorang memancarkan vibrasi dalam realitas. Orang yang terlalu ngoyo sering memancarkan vibrasi panik, vibrasi takut, vibrasi kekurangan. Dan semesta yang merupakan cerminan energi kita tidak pernah memberi hadiah kepada gezaran miskin. Sebaliknya, orang yang santai justru berada di frekuensi ikhlas, frekuensi percaya, frekuensi kelimpahan. Itulah yang membuat rezeki lebih mudah menempel pada mereka. Mungkin ada yang berkata, itu cuma teori. Tidak ada hubungannya antara santai dengan rekening bank. Tapi tunggu dulu. Jangan buru-buru menolak. Karena justru di sinilah letak rahasia itu. Ada alasan logis, spiritual, bahkan ilmiah kenapa pola santai lebih magnetis daripada kerja keras yang penuh panik. Dan jangan salah paham. Ini bukan ajakan untuk malas, sama sekali bukan. Kita tetap harus bergerak, tetap harus berusaha. Tapi bedanya bukan dengan kepanipan, melainkan dengan kesadaran.
Karena semesta lebih menyukai orang yang bisa seimbang antara bekerja dan melepaskan. Di era modern ini, kita mudah sekali tertipu oleh budaya hustle. Lihat saja media sosial. Bertebaran kutipan motivasi, bangun jam 4 pagi, kerja 18 jam sehari, tidur hanya 3 jam, nanti akan kaya. Budaya semacam ini dipuja habis-habisan. Namun kenyataannya, tidak sedikit orang yang sudah mencobanya, sudah menjalani gaya hidup seperti robot, tapi tetap hidup pas-pasan. Sementara di sisi lain, ada orang yang hidup lebih rileks, nongkrong di warung kopi, tidak terlihat ambisius, tapi tiba-tiba mendapat proyek besar, bisnisnya lancar, closing klien dengan mudah, dan uang seolah dapat menghampiri tanpa ia kejar. Rasanya kadang menyakitkan di hati. Kita ingin marah, bahkan protes kepada semesta. Kenapa kita yang bekerja keras justru ngos-ngosan, sementara orang yang slow malah kebanjiran rezeki? Di Islam, kita diajarkan wejangan sakral melalui sabda Nabi SAW. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung yang pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore dalam keadaan kenyang. Burung tidak punya rekening bank, tidak ikut seminar bisnis, tidak punya gadget mahal, tapi burung punya vibrasi pasrah. Burung tetap bergerak, tetap terbang mencari makan, tapi ia tidak panik. Itulah kunci rezeki yang mengalir. Saudaraku, bandingkan dengan kita manusia. Kita seringkali bergerak dengan kepanikan. Kita bekerja seolah dunia akan runtuh jika kita berhenti sebentar. Kita menempuh rasa takut. Takut miskin, takut kehilangan, takut kalah. Dan vibrasi ketakutan itu membuat pintu rezeki terkunci. Berbeda dengan orang yang santai. Mereka tetap bekerja, tapi dengan vibe percaya. Mereka yakin rezeki itu sudah ditulis. Mereka berjalan dengan frekuensi ikhlas, dengan rasa cukup. Maka semesta pun lebih mudah menghadiahi mereka dengan kelapangan. Di sini saya ingin berterima kasih kepada semua sahabat yang telah mendukung perjalanan ini. Dukungan Anda bukan sekedar membuat channel ini tetap hidup, tetapi juga menjadi bagian dari energi kolektif kita bersama dalam mencari keseimbangan antara kerja keras dan ketenangan. Mari kita kembali ke pertanyaan awal. Kenapa orang santai seringkali mendapatkan rezeki lebih banyak daripada orang yang sibuk mengejar tanpa henti? Jawabannya sederhana. Karena vibrasi santai menenangkan otak. Otak yang tenang bekerja dalam mode jernih, bukan survival mode. Bayangkan otak kita seperti radio. Ketika panik, sinyalnya rusak, suara kersek-kersek, peluang lewat tanpa temperatur. Tapi ketika santai, gelombang yang jernih, suara musik terdengar indah, ide mudah masuk, peluang terbaca jelas, bahkan obrolan kecil di warung kopi pun bisa menjadi inspirasi besar untuk sebuah bisnis. Disinilah kita menemukan apa yang disebut sebagai vibrasi rezeki. Namun hati-hati, jangan sampai salah paham. Santai bukan tempat jeruh rebahan sepanjang hari menunggu keajaiban. Itu mindset yang kacau. Santai berarti bekerja dengan kesadaran, bukan dengan panik. Mengetahui kapan harus bergerak, kapan harus melepaskan. Mengetahui bahwa rezeki tidak ditentukan oleh seberapa ngos-ngomosan kita, melainkan seberapa selaras kita dengan hukum semesta. Maka, kalau hari ini Anda merasa hidup seperti balapan tanpa garis finish, mungkin inilah waktunya untuk perlahan mengubah cara pandang. Mungkin saatnya Anda belajar slow down untuk speed up. Semakin Anda mengejar rezeki ini kan panil, semakin rezeki kabur. Tapi semakin Anda fokus pada vibrasi santai, Anda semakin jadi magnet. Dan ingat, ini baru permulaan. Karena setelah kita memahami mengapa santai adalah magnet rezeki, masih banyak rahasia yang harus dibongkar. Dari kisah-kisah, sejarah, dari riset modern, bahkan dari hukum-hukum gaib yang bekerja diam-diam di balik layar kehidupan. Maka jangan berpaling dulu, karena perjalanan kita masih panjang. Dan kunci reprogramming mindset tentang uang baru kita buka. Kalau kita mau jujur melihat kehidupan sehari-hari, banyak sekali contoh nyata yang memperlihatkan paradoks rezeki ini. Ada orang yang kerjanya mati-matian, bangun pagi buta, pulang larut malam. Wajah penuh lelah, tapi kondisi finansialnya tidak kunjung membaik. Mereka punya laptop mahal, punya akses ke internet, punya semangat yang luar biasa.
tapi tetap saja seret dalam urusan uang. Bahkan ada yang sudah mengorbankan waktu bersama keluarga, mengorbankan kesehatan, tapi hasilnya tidak sepadan dengan tenaga yang dikeluarkan. Sebaliknya, kita juga melihat ada orang yang kelihatan tenang-tenang saja. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda terburu-buru, tidak panik ketika menghadapi masalah, bahkan kadang terlihat punya banyak waktu untuk bersosialisasi. Tapi justru dialah yang mendapat peluang besar, rezekinya lancar, hidupnya seolah lebih mudah. Fenomena ini sering membuat orang salah tafsir. Banyak yang mengira bahwa orang yang santai itu beruntung, sementara yang kerja keras kurang hoki. Padahal sesungguhnya bukan soal keberuntungan semata, melainkan bagaimana vibrasi hidup mereka bekerja. Orang yang terlalu ngotot biasanya bergerak dari energi kekurangan. Mereka berpikir kalau tidak berusaha mati-matian, mereka akan gagal, mereka akan miskin, mereka akan tertinggal. Getaran itu bukan hanya ada dalam pikiran, tapi juga memancar keluar, terasa oleh orang lain, dan terbaca oleh semesta. Energi seperti itu tidak pernah mampu memanggil ke lapangan. Sedangkan orang yang santai tetap bekerja, tapi dengan energi percaya. Mereka yakin bahwa rezeki itu sudah ditulis. Mereka bergerak dengan hati yang lebih tenang, lebih lapang, dan justru dalam kondisi itu, mereka bisa membaca peluang yang tidak terlihat oleh orang panik. Mereka bisa melihat kesempatan kecil yang dilewatkan oleh mereka yang sibuk terburu-buru. Dan dari situlah rezeki seringkali mengalir. Bayangkan otak kita seperti sebuah radio. Ketika kita panik, sinyalnya terganggu. Suara yang keluar hanyalah kresek-kresek yang membuat kepala pusing. Tidak ada informasi yang bisa kita tangkap. Tapi ketika kita tenang, gelombang radio itu menjadi jernih. Suara musik terdengar jelas, informasi tersampaikan dengan indah. Begitu pula dengan otak dan hati kita. Ketika panik, kita tidak bisa membaca tanda-tanda yang diberikan Allah. Kita tidak bisa menangkap ide cemerlang yang sebetulnya sudah ada di sekitar kita. Tapi ketika tenang, sinyal itu bersih dan inspirasi datang dengan mudah. Kalau kita tarik ke ajaran Islam, hadis tentang burung menjadi contoh yang sama jelas. Burung tidak pernah panik soal rezekinya. Ia keluar pagi dengan keadaan lapar, kembali sore dalam keadaan kenyang. Burung itu tidak duduk diam, ia tetap bergerak. Tapi gerakannya bukan gerakan panik. Gerakannya adalah gerakan percaya. Ia yakin Allah akan mencukupi kebutuhannya. Dan keyakinan itu terbukti setiap hari dalam kehidupan burung. Maka dari itu, Rasulullah SAW menekankan tawakal sebagai kunci rezeki. Saudaraku, panik adalah tanda kurangnya tawakal. Bibir kita mungkin berdoa meminta rezeki, tapi kalau hati kita penuh keraguan, doa itu tidak sinkron. Doa seperti itu seringkali mentok di langit-langit. Berbeda dengan doa orang yang hatinya tenang, yang yakin penuh kepada Allah. Doa mereka lebih cepat naik, dan rezeki lebih cepat turun. Kalau kita perhatikan lebih dalam, orang yang hidupnya panik biasanya terjebak dalam survival mode. Otaknya hanya fokus pada bagaimana caranya selamat, bagaimana caranya tidak rugi. Karena terlalu fokus pada rasa takut, mereka justru buta terhadap peluang. Sebaliknya, orang yang tenang lebih sering masuk ke creative mode. Di dalam mode ini, otak melepaskan gelombang alfa dan theta. Itulah kondisi ketika ide mengalir dengan deras. Anda mungkin pernah mengalaminya. Ide-ide terbaik sering muncul bukan ketika Anda duduk serius di meja kerja, tapi ketika sedang mandi, sedang berjalan, atau bahkan sedang rebahan. Itu bukti bahwa ketenangan membuka pintu kreativitas. Lalu apa akibatnya dalam dunia nyata? Orang yang panik cenderung mengambil keputusan dari rasa takut. Misalnya ketika khawatir kehilangan uang, ia justru terburu-buru ikut investasi yang tidak jelas, terjebak FOMO, dan akhirnya kehilangan lebih banyak. Sementara orang yang tenang mengambil keputusan dengan kepala dingin, menunggu timing yang tepat, sehingga langkahnya lebih akurat. Hasilnya pun lebih manis. Hal ini juga terasa dalam interaksi sosial. Orang yang panik memancarkan energi negatif. Wajahnya tegang, tutur katanya terburu-buru, auranya membuat orang lain tidak nyaman. Akhirnya, klien menjauh, rekan kerja enggan, bahkan keluarga ikut merasakan tekanan. Sementara orang yang santai memancarkan aura percaya diri. Mereka enak diajak bicara, menyenangkan untuk diajak bekerja sama. Itulah kenapa banyak orang lebih memilih bekerja sama dengan mereka yang tenang, meskipun kemampuannya tidak selalu lebih hebat. Aura percaya diri dan keterbukaan itulah yang menjadi magnet rezeki. Bahkan dalam bisnis, perbedaan ini sangat terasa. Seorang penjual yang panik menjual dengan desperation mode. Klien bisa merasakan getaran itu dan justru kabur.
Tapi penjual yang santai menjual dengan vibe percaya diri, seolah berkata, kalau kamu tidak membeli, tidak masalah, rezekiku tetap ada. Aneh tapi nyata, justru dalam kondisi seperti itu, klien lebih mudah closing, karena yang mereka tangkap bukan kata-kata, tapi energi di balik kata-kata. Fenomena ini membuat kita harus mengakui bahwa rezeki bukan hanya soal usaha fisik, tapi juga soal getaran batin. Uang itu bukan hanya sekedar angka di rekening, tapi energi yang beresonansi dengan kondisi hati. Ketika hati berada di vibrasi rendah seperti takut dan panik, maka rezeki menjauh. Tapi ketika hati berada di vibrasi tinggi seperti syukur dan percaya, maka rezeki mendekat. Ada pepatah yang mengatakan, uang itu seperti kucing. Semakin dikejar, semakin ia kabur. Tapi ketika kita duduk diam dengan tenang, kucing itu justru mendekat sendiri, bahkan duduk di pangkuan kita. Begitulah uang bekerja. Semakin kita panik mengejarnya, semakin ia lari. Tapi ketika kita tenang, uang penasaran dan datang dengan sendirinya. Leluhur kita di Jawa sudah lama memahami hal ini meski dengan bahasa yang sederhana. Mereka hidup selaras dengan alam, tidak terburu-buru, tidak ngoyo. Mereka paham bahwa alam bekerja dengan ritme, bukan dengan paksaan. Maka hidup mereka pun lebih tenang, lebih stabil, dan rezeki pun mengalir dengan cara yang alami. Kalau kita hubungkan dengan filsafat, Stoicisme mengajarkan hal yang sama. Marcus Aurelius menulis bahwa ketenangan batin adalah kekuatan tertinggi manusia. Bagi seorang Stoik yang bisa dikendalikan hanya pikiran dan sikap, bukan dunia luar, maka orang yang tenang lebih kuat karena ia tidak mudah goyah. Taoisme pun demikian dengan konsep wuwi, yaitu tindakan tanpa paksaan. Dan tasawuf dalam Islam pun menekankan fikir sebagai jalan menuju hati yang tenang. Semuanya seolah berbicara dalam bahasa berbeda, tapi dengan makna yang sama. Ketenangan adalah pintu rezeki. Jika kita masuk ke ranah sains, penelitian menunjukkan bahwa orang dalam kondisi rileks lebih mudah menangkap insight. Daniel Kahneman menegaskan dalam risetnya bahwa orang yang stres soal uang justru lebih mudah salah langkah dalam mengambil keputusan finansial. Maka semakin panik seseorang, semakin jauh ia dari rezeki yang ia kejar. Sebaliknya, orang yang tenang lebih jernih, sehingga rezeki lebih dekat. Saudaraku, dari sini kita bisa memahami satu hal penting. Kerja keras itu tetap diperlukan. Kita tidak bisa hanya duduk diam menunggu rezeki jatuh dari langit. Namun, kerja keras yang penuh panik tidak akan membawa hasil yang diharapkan. Yang dibutuhkan adalah kerja keras yang santai, kerja keras yang disertai tawakal, kerja keras yang selaras dengan hukum semesta. Bayangkan kalau kita terus hidup dengan mindset lama, terus panik, terus mengejar tanpa arah, hidup kita akan terasa seperti lomba maraton tanpa garis finish. Setiap hari kita berlari, setiap hari kita kelelahan, tapi kita tidak pernah sampai. Tapi jika kita mulai belajar santai, kita akan menyadari bahwa hidup bukanlah sprint, melainkan perjalanan panjang. Dan dalam perjalanan panjang yang penting bukan seberapa cepat kita berlari, tapi seberapa tenang kita melangkah. Itulah mengapa orang yang santai seringkali terlihat lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih awet muda. Karena mereka tidak membakar energi untuk panik. Mereka membiarkan energi itu bekerja untuk membangun. Mereka menikmati proses, bukan sekedar mengejar hasil. Dan hasil pun datang tanpa mereka paksa. Semakin kita memahami hal ini, semakin kita sadar bahwa rahasia rezeki ada pada vibrasi hati. Semesta tidak membayar kita berdasarkan jumlah keringat, tapi berdasarkan frekuensi yang kita pancarkan. Maka, mulai dari sini, mari kita belajar mengubah vibrasi. Karena dengan begitu, kerja keras kita tidak hanya menghasilkan keringat, tapi juga cuan yang nyata. Perjalanan kita masih panjang. Karena setelah memahami mengapa vibrasi santai begitu magnetis, kita perlu menelusuri lebih dalam lagi. Kita perlu melihat bukti-bukti dari sejarah, filsafat kuno, riset modern, bahkan hukum gaib yang jarang orang sadari. Semua itu akan membuka mata kita bahwa rahasia ini bukan sekedar teori manis, tapi kenyataan yang sudah terbukti lintas zaman. Kalau kita menoleh ke belakang, ke sejarah panjang manusia, kita akan menemukan bahwa rahasia ketenangan sebagai magnet rezeki ini bukanlah hal baru. Dari generasi ke generasi, para leluhur, para filsuf, para ulama, hingga para ilmuwan modern seolah sepakat dalam satu hal. Ketenangan adalah kekuatan. Bedanya hanya pada bahasa yang mereka gunakan, pada istilah yang mereka pakai, tapi maknanya tetap sama. Di tanah Jawa, ada pepatah yang begitu dalam. Urip iku sawang sinawang.
Hidup itu tergantung dari cara kita memandang. Seorang petani mungkin tampak miskin di mata pengusaha besar, tapi sebenarnya ia kaya karena hatinya tenang, keluarganya rukun, sawahnya cukup untuk hidup. Leluhur Nusantara mengajarkan bahwa hidup yang selaras dengan alam akan membawa keberlimpahan. Mereka tidak mengenal istilah abundance mindset seperti yang kita dengar hari ini, tapi mereka mempraktikannya secara alami. Mereka sadar kalau hati tenang, alam pun memberi dengan tenang. Di belahan dunia lain, seorang kaisar Romawi bernama Marcus Aurelius menuliskan dalam catatan pribadinya bahwa ketenangan batin adalah kekuatan tertinggi manusia. Filsafat stoikisme yang ia anut menekankan bahwa hanya pikiran dan sikap yang bisa kita kendalikan, sementara dunia luar berada di luar kuasa kita. Maka orang yang santai dan tenang bukanlah orang lemah. Justru merekalah yang paling kuat karena tidak mudah goyah oleh badai keadaan. Masuk ke dunia timur, filsafat Tao dengan konsep Wu Wei atau effortless action mengajarkan bahwa semakin kita memaksakan sesuatu, semakin alam menolak. Sebaliknya, ketika kita mengalir bersama arus, kita akan sampai pada tujuan tanpa harus terkuras habis tenaga. Hidup menjadi seperti berenang di sungai. Kalau kita melawan arus, kita akan capek, bahkan tenggelam. Tapi kalau kita mengikuti arus dengan tenang, kita bisa sampai jauh hanya dengan sedikit tenaga. Dalam ajaran Islam, konsep tawakal menjadi inti dari semua ini. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan bekerja dengan penuh keyakinan bahwa hasilnya sudah diatur oleh Allah. Ketika hati berada dalam keadaan tawakal, maka ketenangan hadir. Dan ketenangan itu membuka pintu rizki. Bukankah Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, "Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Kalimat ini bukan sekedar penghiburan, tapi janji bahwa orang yang hatinya tenang karena yakin pada Allah akan lebih mudah menerima pertolongan. Kalau kita masuk lebih jauh ke ranah tasawuf, para sufi selalu menekankan pentingnya zikir. Dengan zikir, hati menjadi tenang. Dan ketika hati tenang, jalan rizki terbuka. Zikir bukan hanya ibadah, tapi juga latihan energi. Setiap lantunan kalimat tasbih, tahmid, dan tahlil menggetarkan hati dalam frekuensi ketenangan. Itulah vibrasi santai dalam versi spiritual. Sementara itu, sains modern justru memperkuat semua wejangan kuno ini. Neuroscience membuktikan bahwa otak manusia bekerja dalam dua mode utama, survival mode dan creative mode. Survival mode aktif saat kita panik, cemas, takut. Dalam mode ini otak menyempit, hanya fokus pada ancaman, hanya memikirkan bagaimana bertahan. Tapi creative mode aktif saat kita tenang. Di mode ini, otak menghasilkan gelombang alfa dan theta yang membuka pintu intuisi, kreativitas, dan inspirasi. Anda pasti pernah mengalaminya. Ide terbaik sering muncul bukan saat kita memaksa diri berpikir di depan laptop, melainkan ketika kita sedang santai, saat mandi, saat terbahan, saat berjalan santai. Itu bukti bahwa ketenangan adalah kondisi optimal bagi otak untuk bekerja. Maka tidak heran jika orang yang santai lebih mudah mendapatkan inspirasi yang menguntungkan. Mereka bukan lebih beruntung, tapi lebih sering berada dalam mode kreatif. Daniel Kahneman juga membuktikan hal serupa. Dalam penelitiannya, ia menemukan bahwa orang yang stres karena uang justru cenderung membuat keputusan finansial yang buruk. Orang panik lebih mudah salah langkah, lebih mudah terjebak penipuan, lebih mudah mengambil resiko bodoh. Sebaliknya, orang yang tenang mengambil keputusan dengan kepala dingin, sehingga keuangan mereka lebih stabil. Kalau kita kaitkan dengan hukum semesta, disinilah muncul lapisan yang lebih dalam. Ada hukum kekosongan yang mengatakan wadah kosong cepat terisi. Orang yang santai biasanya lebih kosong pikirannya, tidak penuh sampah ketakutan. Karena kosong, mereka lebih mudah menerima inspirasi, ide, bahkan peluang baru. Sementara orang panik, otaknya penuh kecemasan, hatinya penuh ketakutan,
sehingga semesta bingung mau ngisi di mana. Ada juga hukum keseimbangan energi. Orang yang terlalu ngoyo biasanya menciptakan ketidakseimbangan. Mereka memang mendapat uang, tapi dibayar dengan kesehatan yang rusak, hubungan yang retak, atau batin yang lelah. Sementara orang santai hidup lebih seimbang. Mereka bekerja, mereka beristirahat, mereka bersyukur, mereka berdoa. Karena seimbang, semesta pun lebih mudah memberi hadiah. Lalu ada hukum cermin gaib. Realitas adalah pantulan dari isi hati. Jika hati kita tenang, dunia di sekitar ikut tenang. Jika hati kita kacau, dunia pun terlihat kacau. Orang santai memantulkan ketenangan, dan realitas pun datang dengan tenang. Orang panik memantulkan kepanikan, dan realitas pun datang dengan kekacauan. Hukum non-attachment juga sangat penting. Dalam Islam diajarkan, barang siapa yang bergantung pada selain Allah, maka ia akan ditinggalkan oleh apa yang ia gantungi. Orang panik terlalu nempel pada uang, sehingga uang menjauh. Orang santai tidak nempel, karena ia percaya rizkinya dari Allah. Dan justru karena tidak nempel itulah uang lebih mudah datang. Dan yang terakhir adalah hukum waktu gaib. Semesta tidak mengenal waktu seperti kita. Apa yang kita usahakan hari ini bisa saja hasilnya baru muncul besok, bulan depan, atau tahun depan. Orang panik ingin semuanya instan. Mereka ingin hari ini menanam, besok panen. Begitu tidak terjadi, mereka kecewa, vibrasi mereka jatuh. Sedangkan orang santai memahami bahwa waktu Allah selalu tepat. Mereka sabar, tenang, sehingga rezeki pun lebih mudah turun pada waktunya. Semua hukum ini kalau kita renungkan saling berhubungan. Intinya sama. Santai bukan berarti malas. Santai berarti bekerja dengan kesadaran, bergerak dengan percaya, hidup dengan keseimbangan. Orang santai tahu kapan harus bergerak, kapan harus melepas. Orang santai tidak membiarkan rasa takut menguasai pikirannya. Itulah yang membuat mereka lebih magnetis terhadap rezeki. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh ini sangat nyata. Di kantor, ada karyawan yang setiap hari lembur. Wajahnya tegang, auranya penuh tekanan. Tapi muskir rajin, ia tidak dipromosikan. Sementara ada karyawan lain yang datang tepat waktu, pulang tepat waktu, bahkan sempat bercanda dengan rekan kerja. Justru dialah yang naik jabatan. Bukan semata karena skill, tapi karena aura yang ia pancarkan. Atasan lebih nyaman, rekan kerja lebih percaya, dan peluang pun datang menghampiri. Dalam bisnis pun demikian. Seorang pedagang yang panik menjual barang dengan desperation mood, klien bisa merasakannya dan justru menjauh. Sebaliknya, pedagang yang santai menjual dengan percaya diri. Ia tahu kalau satu klien tidak jadi membeli, rezekinya tidak akan hilang. Dan anehnya, justru dalam kondisi itu klien lebih mudah closing. Karena yang mereka rasakan bukan sekedar kata-kata, tapi energi percaya diri. Itulah mengapa kita perlu menata vibrasi hati. Karena semesta tidak memberi hadiah berdasarkan jumlah keringat, melainkan berdasarkan frekuensi yang kita pancarkan. Orang panik mungkin berkeringat lebih banyak, tapi frekuensinya rendah. Orang santai mungkin bekerja dengan ringan, tapi frekuensinya tinggi. Dan semesta merespon frekuensi, bukan jumlah tenaga. Semakin kita mendalami hal ini, semakin kita sadar bahwa rahasia rezeki bukan segera kerja keras. Rahasia rezeki ada pada kerja keras yang selaras dengan vibrasi santai. Dan ketika kita memahami ini, kita bisa mengubah arah hidup kita. Dari yang tadinya capek tapi miskin, menjadi tenang tapi berkelimpahan. Dari yang tadinya survival mode menjadi creative mode. Dari yang tadinya panik menjadi yakin. Namun, perjalanan ini belum selesai. Setelah memahami hukum-hukum semesta yang bekerja di balik layar, kita masih harus membicarakan kenyataan pahit yang sering terjadi. Kita harus berani membuka mata bahwa banyak orang gagal bukan karena mereka kurang usaha, tapi karena mereka salah frekuensi. Di bagian berikutnya, kita akan menyingkap fakta-fakta pedih yang membuktikan bahwa tanpa vibrasi santai, kerja keras hanya akan berbuah kelelahan.
Setelah kita menelusuri kisah leluhur, ajaran agama, filsafat kuno, hingga temuan sains modern, semuanya mengerucut pada satu titik yang sama. Ketenangan adalah magnet rezeki. Namun, meskipun kebenaran ini begitu jelas, banyak orang masih terjebak dalam pola lama. Mereka yakin bahwa semakin keras mereka bekerja, semakin cepat mereka akan kaya. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Semakin keras mereka bekerja dalam kondisi panik, semakin cepat mereka kehabisan energi. Semakin tipis tabungan dan semakin jauh kebahagiaan mereka. Mari kita bicara jujur. Realitas modern saat ini dipenuhi wajah-wajah letih. Orang bangun pagi bukan dengan hati tenang, tapi dengan jantung yang terkejut oleh alarm. Mereka bergegas ke kantor, menghadapi macet, duduk berjam-jam di depan layar, lembur hingga larut malam, hanya untuk pulang membawa tubuh lelah dan hati kosong. Dan ironisnya, semua itu tidak otomatis membuat mereka kaya. Banyak dari mereka justru hidup dari gaji ke gaji. Tabungannya bocor, utang menumpuk. Itu fakta pahit pertama yang harus kita hadapi. Di sisi lain, kita juga melihat ada orang-orang yang hidupnya tampak santai. Mereka punya waktu untuk sarapan dengan keluarga, mereka masih bisa nongkrong dengan teman, bahkan jalan-jalan keluar kota. Namun keuangan mereka justru stabil, bisnis mereka berkembang, rezeki mengalir deras. Banyak orang iri, menganggap mereka hanya beruntung. Padahal bukan sekedar keberuntungan, melainkan cara mereka mengelola energi. Mereka hidup dalam vibrasi santai, dalam ketenangan, sehingga semesta lebih mudah memberi. Fakta ini sering menimbulkan pertanyaan, kenapa orang yang bekerja mati-matian justru kalah dari mereka yang hidup santai? Jawabannya ada pada vibrasi panik versus vibrasi tenang. Orang panik hidup dalam scarcity mindset, merasa selalu kurang, selalu takut kehilangan. Ketakutan itu dipantulkan kembali oleh semesta, sehingga hidup mereka benar-benar kekurangan. Sementara orang santai hidup dalam abundant mindset, merasa cukup, percaya bahwa rezeki selalu ada. Keyakinan itu pun dipantulkan kembali oleh semesta, sehingga rezeki benar-benar mengalir. Kalau kita tarik lebih jauh, kita akan menemukan bahwa masalah terbesar manusia modern bukanlah kurangnya kesempatan, melainkan kurangnya keberanian untuk mempercayai ketenangan. Budaya hasil yang diagungkan di media sosial membuat banyak orang merasa bersalah jika mereka tidak bekerja sampai larut malam. Mereka takut dibilang malas, takut dibilang kurang ambisi, sehingga mereka memaksa diri bekerja seperti mesin. Padahal tubuh dan jiwa mereka butuh jeda, dan ketika jeda itu tidak ada, vibrasi mereka turun. Kenyataan pahit lain adalah banyak orang yang jatuh sakit justru karena ambisi berlebihan. Penelitian WHO menunjukkan bahwa stres kerja berlebih adalah salah satu penyebab utama penyakit jantung dan stroke. Jadi apa gunanya uang banyak jika kesehatan hancur? Apa gunanya jabatan tinggi jika keluarga renggang karena kita tidak pernah hadir sepenuh hati? Inilah harga mahal dari hidup dalam vibrasi panik. Sekarang bayangkan jika pola ini terus berlanjut. 10 tahun dari sekarang, orang yang tidak mau berubah akan tetap hidup dalam lingkaran yang sama. Bangun pagi dengan panik, kerja mati-matian, pulang dengan letih, tidur dengan cemas. Mungkin mereka akan punya rumah, mungkin punya mobil, tapi semua itu dibayar dengan cicilan, dengan penyakit, dengan kesepian. Sementara jiwa mereka tetap kosong. Bandingkan dengan skenario orang yang berani berubah. Orang yang hari ini memutuskan untuk hidup dalam vibrasi santai. 10 tahun dari sekarang, mereka mungkin sudah punya kebebasan finansial. Mereka bisa memilih untuk bekerja atau tidak. Mereka punya waktu untuk keluarga, mereka masih bisa nongkrong dengan teman, bahkan jalan-jalan keluar kota. Namun keuangan mereka justru stabil. Bisnis mereka berkembang, rezeki mengalir deras. Banyak orang iri, menganggap mereka hanya beruntung. Padahal bukan sekadar keberuntungan, melainkan cara mereka mengelola energi. Mereka hidup dalam vibrasi santai, dalam ketenangan, sehingga semesta lebih mudah memberi. Fakta ini sering menimbulkan pertanyaan, kenapa orang yang bekerja mati-matian justru kalah dari mereka yang hidup santai? Jawabannya ada pada vibrasi panik versus vibrasi tenang.
Orang panik hidup dalam scarcity mindset, merasa selalu kurang, selalu takut kehilangan. Ketakutan itu dibantulkan kembali oleh semesta, sehingga hidup mereka benar-benar kekurangan. Sementara orang santai hidup dalam abundant mindset, merasa cukup, percaya bahwa rezeki selalu ada. Keyakinan itu pun dipantulkan kembali oleh semesta, sehingga rezeki benar-benar mengalir. Kalau kita tarik lebih jauh, kita akan menemukan bahwa masalah terbesar manusia modern bukanlah kurangnya kesempatan, melainkan kurangnya keberanian untuk mempercayai ketenangan. Budaya hasil yang diagungkan di media sosial membuat banyak orang merasa bersalah jika mereka tidak bekerja sampai larut malam. Mereka takut dibilang malas, takut dibilang kurang ambisi, sehingga mereka memaksa diri bekerja seperti mesin. Padahal tubuh dan jiwa mereka butuh jeda. Dan ketika jeda itu tidak ada, vibrasi mereka turun. Kenyataan pahit lain adalah banyak orang yang jatuh sakit justru karena ambisi berlebihan. Penelitian WHO menunjukkan bahwa stres kerja berlebih adalah salah satu penyebab utama penyakit jantung dan stroke. Jadi apa gunanya uang banyak jika kesehatan hancur? Apa gunanya jabatan tinggi jika keluarga renggang karena kita tidak pernah hadir sepenuh hati? Inilah harga mahal dari hidup dalam vibrasi panik. Sekarang bayangkan jika pola ini terus berlanjut. 10 tahun dari sekarang, orang yang tidak mau berubah akan tetap hidup dalam lingkaran yang sama. Bangun pagi dengan panik, kerja mati-matian, pulang dengan letih, tidur dengan cemas. Mungkin mereka akan punya rumah, mungkin punya mobil. Tapi semua itu dibayar dengan cicilan, dengan penyakit, dengan kesepian, sementara jiwa mereka tetap kosong. Bandingkan dengan skenario orang yang berani berubah. Orang yang hari ini memutuskan untuk hidup dalam vibrasi santai. 10 tahun dari sekarang, mereka mungkin sudah punya kebebasan finansial. Mereka bisa memilih untuk bekerja atau tidak. Mereka punya waktu untuk keluarga, mereka masih bisa nongkrong dengan teman, bahkan jalan-jalan keluar kota. Namun keuangan mereka justru stabil. Bisnis mereka berkembang, rezeki mengalir deras. Inilah perbedaan besar antara hidup dalam panik dan hidup dalam ketenangan. Dan inilah pilihan yang harus kita ambil. Apakah kita ingin terus terjebak dalam pola lama, atau kita berani berubah hari ini? Perubahan itu sendiri dimulai dari hal-hal sederhana. Dari cara kita bernafas, dari cara kita berpikir tentang uang, dari cara kita melepaskan hasil setelah berusaha. Orang yang santai bukan berarti orang yang malas. Mereka tetap bergerak, tetap berusaha, tapi dengan hati yang yakin. Mereka bekerja bukan karena takut miskin, tapi karena ingin memberi manfaat. Mereka berusaha bukan dengan panik, tapi dengan rasa syukur. Itulah inti dari vibrasi santai. Kalau kita jujur, banyak sekali momen dalam hidup di mana rezeki datang justru ketika kita sedang santai. Mungkin Anda pernah mengalaminya. Ketika sebuah peluang besar muncul saat Anda sedang duduk santai di warung kopi, atau ketika ide bisnis cemerlang muncul saat Anda sedang rebahan, atau ketika klien penting justru datang ketika Anda berhenti mengejar terlalu keras. Semua itu adalah bukti bahwa semesta bekerja lebih baik ketika hati kita tenang. Disinilah kita harus belajar mempercayai hukum semesta. Semesta memang tidak terlihat, tapi ia nyata dan mengikat. Ia merespons bukan seberapa keras kita berlari, tapi seberapa selaras kita berjalan. Maka jangan lagi biarkan diri kita dikuasai panik. Jangan lagi kita biarkan rasa takut menuntun langkah kita. Karena takut adalah energi rendah yang hanya akan menutup pintu rezeki. Sebaliknya, mari kita pilih untuk hidup dalam vibrasi santai. Mulai dari langkah kecil. Belajar bernafas dengan tenang, belajar bersyukur untuk hal-hal kecil, belajar melepaskan hasil kepada Allah setelah berusaha. Percayalah, setiap langkah kecil dalam ketenangan akan membawa kita lebih dekat pada keberlimpahan. Hidup terlalu berharga jika hanya dihabiskan untuk panik. Rezeki terlalu luas jika hanya kita ukur dari keringat. Ingatlah, keberlimpahan tidak selalu berupa angka di rekening. Kadang keberlimpahan itu hadir dalam bentuk kesehatan, keluarga harmonis, pertemanan yang tulus, atau jiwa yang tenang. Dan semua itu lebih berharga daripada sekedar angka. Maka mulai hari ini, beranilah untuk hidup santai. Santai bukan berarti malas, tapi percaya. Santai bukan berarti berhenti,
tapi bergerak dengan kesadaran. Santai bukan berarti menyerah, tapi yakin bahwa Allah sudah menyiapkan rezeki kita. Kalau Anda merasa video ini menyentuh hati, jangan pelit untuk membagikannya. Bisa jadi ada teman, saudara, atau rekan kerja Anda yang hari ini hidup dalam kepanikan. Dengan Anda membagikan video ini, Anda bukan hanya berbagi informasi, tapi juga berbagi energi. Siapa tahu itu menjadi penyelamat bagi hidup mereka. Dan untuk Anda yang sudah mendukung channel ini, baik lewat komentar, share, atau menjadi pelanggan tetap, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dukungan Anda bukan hanya membuat channel ini tetap hidup, tapi juga menjadi energi yang terus berputar. Semoga setiap kebaikan yang Anda tanam akan kembali dalam bentuk rezeki, ketenangan, dan kebahagiaan yang berlipat ganda. Akhir kata, mari kita ingat satu kalimat